Hai semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, aku Rahmia dari kelas 11 IPA 3. Kali ini, aku akan membahas materi dari PPKN yang bertema faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yuk simak videonya. Sebelum ke materinya, aku mau nanya nih, apa sih maksud dari foto-foto ini? Di foto pertama, ada lambang Pancasila. Di foto kedua, ada para pemuda di masa kemerdekaan. Yang ketiga, ada para pemimpin dari agamanya masing-masing. Dan terakhir, ada foto orang-orang yang memakai baju adat. Kira-kira apa ya hubungannya dengan materi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Nah, dari foto-foto tadi, ada loh hubungan dari materi ini, yaitu faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada 3 faktor yang dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda Indonesia yang merupakan unsur utama perjuangan bangsa dalam melawan penjajah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan meraih kemerdekaan. Pancasila dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila bersifat universal atau menyeluruh. Artinya, nilai-nilai Pancasila tidak diciptakan hanya untuk satu suku saja. Bhinneka Tunggal Ika adalah adanya persatuan dalam berbagai perbedaan. Kondisi bangsa Indonesia yang diliputi oleh berbagai perbedaan dapat mempersatukan, salah satunya dengan melaksanakan makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dalam foto-foto ini? Di gambar pertama, ada foto jalan simpang susun Semanggi. Yang kedua, ada jalan perkampungan. Yang ketiga, pertengkaran dan kerusuhan. Yang keempat, orang yang memakai pakaian adat yang berbeda. Yang kelima, peta Indonesia. Di faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu yang pertama adalah keberagaman pada masyarakat Indonesia. Keberagaman tersebut dapat mengakibatkan munculnya perbedaan pendapat yang memicu lepas kendali tumbuhnya perasaan kedaerahan yang berlebih yang dapat memicu terjadinya konflik antar daerah atau antar suku bangsa. Contohnya adalah di foto ini. Yang kedua, ada letak geografis. Kondisi ini dapat semakin memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan masih belum dapat diatasi. Yang ketiga, munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan kebudayaannya dan menganggap rendah suku bangsa lain. Hal tersebut apabila tidak diatasi tentu saja akan memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti contoh ilustrasi di gambar berikut yang memperlihatkan dua suku berbeda saling membanggakan sukunya masing-masing. Yang keempat, lemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung yaitu melalui unsur-unsur pariwisata. Kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak atau media elektronik. Yang kelima, pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Hal tersebut apabila tidak diselesaikan dapat memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti contoh di samping yang menggambarkan perbedaan infrastruktur jalan di kota dan desa. Jalan-jalan kota sudah baik, tapi di desa jalan-jalanan sangat memprihatinkan, sebab jalanan masih berupa tanah yang susah dilalui ketika hujan. Sekian pembahasan tentang faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.